Perkenalkan, nama saya Anita Teresia dengan NIM C1C021082. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai desain riset. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu desain riset. Jadi, apakah itu desain riset? Desain riset merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis dan analisis data atau hasilnya. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting karena keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pilihan terhadap desain ataupun model penelitian. Nah, kita lanjutin. Selanjutnya itu ada tujuan desain riset. Jadi apa sih tujuan dari kita membuat desain riset itu? Yang pertama itu adalah studi kausal, yaitu bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel yang ada. Selanjutnya itu ada studi korelasional. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruhnya tersebut. Selanjutnya itu ada studi deskriptif, yaitu bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Terikat dan jadi manfaat desain itu di sini ada dua, yaitu terikat dengan identifikasi dan atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Yang kedua itu adalah pentingnya kualitas prosedur. Jadi dalam pentingnya kualitas prosedur dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini ada dua. Yang pertama itu ruang lingkup desain penelitian. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validitas atau keaslian sampel. Yang selanjutnya itu ada lingkungan desain penelitian. Desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual dan kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang secara simulates. Selanjutnya, cara menguji desain penelitian. Jadi, studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antara kelompok atau kebebasan atau independensi dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terikat atau untuk memperkirakan keluaran organisasi. Yang pertama di sini ada cara mengujinya, jenis investigasi kausal versus korelasional. Jadi, peneliti harus menentukan apakah yang diperlukan adalah studi kausal atau studi korelasional untuk menentukan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi.
Studi kausal dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang definitif, tetapi jika yang diinginkan peneliti adalah sekedar identifikasi faktor-faktor penting yang berkaitan dengan masalah, maka studi korelasional yang dipilih. Selanjutnya itu cara menguji tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Di sini ada 3, pertama itu intervensi minimal. Ialah hanya menyebarkan kuesioner, peneliti tidak mengintervensi aktivitas normal dalam sebuah fenomena. Yang kedua itu intervensi sedang, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari perawat mengenai stres yang mereka alami pada 2 selang waktu berbeda, tetapi juga bermain bersama atau memanipulasi peristiwa normal. Yang ketiga itu ada intervensi berlebih, ialah tidak hanya dukungan dimanipulasi, tetapi bahkan situasi di mana eksperimen diadakan. Selanjutnya itu bagaimana kita memilih jenis desain penelitian yang tepat. Jadi, memilih jenis penelitian atau riset yang paling tepat untuk penelitian merupakan sesuatu hal yang bersifat subjektif. Penelitian tersebut tidak hanya bergantung dari sifat dasar situasi yang ada, tapi juga bagaimana si pengambil keputusan dan si peneliti memahami tentang situasi penelitian. Yang pertama di sini ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Dalam praktek, penelitian eksploratif biasa dilakukan dengan 4 prosedur, yaitu yang pertama, teknik informal kunci atau key informant technique. Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mewawancarai beberapa orang ahli yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti. Yang kedua itu adalah focus group interview atau focus group discussion atau FGD. Cara ini dilakukan dengan membuat forum diskusi yang biasanya terdiri dari 8 sampai 12 orang. Yang ketiga itu ada analisis data sekunder. Ialah peneliti mengeksploratif juga bisa mengambil data sekunder, yaitu mengumpulkan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan. Dan yang keempat itu ada metode studi kasus. Itu metode kasus merupakan pengujian yang mendalam terhadap unit yang berkepentingan seperti pelanggan atau konsumen, penjualan, perusahaan dan pasar. Yang kedua di sini ada jenis desain penelitian konklusif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Jadi tujuan konklusif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama studi deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti, seperti konsumen, penjual, perusahaan, dan area pasar. Yang kedua, itu tujuannya itu studi eksperimental, merupakan bentuk riset konklusif yang bertujuan untuk memperoleh pengujian yang tepat dalam menarik kesimpulan hubungan sebab dan akibat. Nah, materi tentang memilih jenis desain penelitian itu menjadi materi terakhir dalam presentasi saya mengenai pemaparan materi tentang desain riset. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.